Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali membahas mengenai watt power dan juga watt speaker ya teman-teman. Nah untuk mengenai hal ini saya sebenarnya sudah sering membahasnya ya di channel ini. Namun di kolom komentar itu banyak sekali yang masih bertanya soal hal ini ya teman-teman. Jadi untuk di video kali ini saya akan coba membahasnya kembali ya. Nah jadi mungkin bagi kalian yang belum paham mengenai watt power dan juga watt speaker bisa disimak aja ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Nah jadi untuk mengenai hal ini itu masih banyak yang mungkin masih bingung ya. Nyatanya juga masih banyak yang bertanya di kolom komentar mengenai hal watt power dan juga watt speaker. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas bagaimana kalau watt speaker itu lebih besar daripada watt power amplifier. Itu kira-kira aman apa enggak sih buat power ataupun juga buat speakernya? Jadi untuk jawabannya silakan bisa disimak aja ya teman-teman. Nah, sebagai contoh saja ya teman-teman, misalkan kita punya speaker yang memiliki watt maksimal 200 watt. Nah, terus kemudian kita menggunakan power amplifier yang daya maksimalnya cuman 100 watt. Nah, itu kira-kira aman apa enggak sih buat power ataupun juga buat speakernya? Kira-kira untuk dampaknya apa dan buat jangka panjangnya itu kira-kira aman atau tidak? Jadi kalau misalkan kita punya speaker yang watt maksimalnya 200 watt, terus kemudian kita menggunakan power maksimal 100 watt. Jadi dampaknya untuk speakernya itu kinerjanya akan kurang maksimal ya teman-teman. Walaupun speakernya itu sudah bunyi, tapi untuk kinerjanya itu kurang maksimal karena power amplifiernya itu cuman setengahnya dari watt speaker ya. Jadi untuk kinerja dari speaker itu otomatis jadi kurang maksimal ya teman-teman, bisa dibilang speaker tersebut itu kurang daya. Jadi untuk speakernya itu asal bunyi aja ya teman-teman. Kalau kita mainkan di volume yang tinggi maka suaranya itu akan pecah. Kalau untuk subwoofer itu suaranya nggak bisa bulat dan cenderung sember ya kalau kita mainkan di volume yang tinggi. Karena untuk daya dari power itu belum mencukupi untuk daya speaker ya. Karena untuk speakernya tadi itu 200 watt sedangkan dari powernya cuma 100 watt. Jadi cuman bisa mensuplai setengah dari daya speaker, maka untuk kinerja dari speaker itu sendiri itu belum maksimal ya teman-teman. Jadi untuk suara yang dihasilkan juga asal bunyi saja. Kalau kita mainkan di volume yang keras, maka untuk suaranya itu akan pecah ya teman-teman. Kalau untuk subwoofer itu akan sember untuk suaranya. Nah ini juga untuk jangka panjangnya akan merusak speaker ya teman-teman, karena untuk gerak dari daun speakernya itu terlalu liar, terlalu bebas, maka untuk jangka panjangnya itu kurang bagus buat speaker. Nah terus kemudian untuk dampaknya buat power sendiri, karena powernya itu cuma 100 watt sedangkan untuk speakernya 200 watt, maka untuk efeknya buat power itu akan lebih cepat panas ya teman-teman. Akan lebih cepat panas apalagi kalau kita main di impedensi yang rendah. Misalkan kita main di impedensi 4 atau 2 ohm, itu akan lebih cepat panas buat power ya. Karena untuk dayanya itu cuman setengah dari daya speaker. Dan kalau kita mainkan di volume yang tinggi, maka untuk powernya itu akan protek ya teman-teman. Kalau power yang dilengkapi dengan protektor itu pasti akan protek. Karena untuk daya powernya itu terlalu kecil ya teman-teman. Cuman setengah dari daya watt speaker. Itulah dampaknya buat power ya kalau kita menggunakan speaker yang lebih besar dari daya power amplifier. Yang pertama yaitu powernya akan lebih cepat panas, apalagi kalau kita main di impedensi yang rendah ya. Terus kemudian untuk yang kedua itu powernya akan lebih cepat protek kalau power yang kita gunakan sudah dilengkapi dengan protektor. Nah kalau power yang kita gunakan itu belum dilengkapi dengan protektor, maka itu akan fatal ya teman-teman, karena power yang kita gunakan bisa terbakar ya dan rusak. Terus kemudian kalau untuk jangka panjangnya, kalau untuk watt speakernya itu lebih besar dari watt power, tentu untuk jangka panjang buat power juga kurang bagus ya teman-teman. Itu akan merusak power itu sendiri ya teman-teman, karena untuk beban dari power itu terlalu besar, karena untuk daya powernya juga cuman setengah dari daya speaker ya teman-teman. Jadi intinya untuk jangka panjangnya buat powernya juga kurang bagus ya. Kalau kita menggunakan daya watt speaker itu lebih besar dari daya watt power. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita menggunakan daya watt speaker itu lebih besar dari daya watt power. Misalkan tadi saya ambil contoh untuk speakernya itu maksimal powernya 200 watt, sedangkan untuk maksimal power dari amplifiernya itu cuma 100 watt. Untuk dampaknya buat speakernya juga kurang bagus dan dampak untuk power juga kurang bagus ya. Tadi saya sudah sebutkan ya untuk
dampaknya buat speakernya itu, kalau untuk dampak buat speaker, suara yang dihasilkan itu nggak maksimal ya teman-teman. Kalau kita main di volume tinggi, itu nanti akan pecah untuk suaranya ya. Untuk dampak jangka panjangnya buat speakernya juga kurang bagus, karena untuk pergerakan daun speakernya itu akan liar ya. Jadi itu akan lebih cepat merusak speaker. Nah, terus kemudian untuk dampaknya buat power akan lebih cepat panas ya teman-teman. Apalagi kalau kita main di impedensi rendah, contohnya main di impedensi 4 atau 2 ohm. Dan power akan lebih cepat protek kalau kita menggunakan power yang sudah dilengkapi dengan protektor ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan power yang belum dilengkapi dengan protektor, maka fatal ya teman-teman, power akan bisa langsung terbakar ataupun juga rusak. Nah, untuk jangka panjangnya juga kurang bagus ya teman-teman kalau buat power amplifier. Untuk power amplifiernya itu akan lebih cepat rusak ya teman-teman kalau kita paksakan menggunakan daya watt speaker yang lebih besar dari daya watt power. Jadi itu ya teman-teman, misalkan kalau kita menggunakan daya watt speaker yang lebih besar dari daya watt power, saya sudah jelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pencerahan buat kalian yang mungkin belum tahu. Dan sebenarnya untuk hal ini itu simple ya teman-teman, tapi masih banyak yang bertanya di kolom komentar, jadi saya buatkan lagi untuk videonya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin mau menambahkan, silakan bisa ditambahkan aja di kolom komentar, dan bagi kalian yang mungkin masih bingung, kalian bisa tanyakan aja ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.